Di full screen tampilannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibnu Hadi dan Bapak Muhammad Ridho selaku dosen pengampu mata kuliah aljabar abstrak. Dan selamat pagi juga kepada teman-teman. Di sini kami dari kelompok Ganjil ingin mempresentasikan materi aljabar abstrak tentang polynomial rings. Di sini ada daftar kelompok dari yang NIM-nya ganjil. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini kita membahas apa itu ring. Ring itu di himpunan tak kosong R yang disebut ring jika memiliki dua operasi biner tertutup, yaitu penjumlahan dan perkalian, yang memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, A plus B sama dengan B plus A untuk A, B ada di R. 2, A plus B plus C sama dengan A plus B ditambah C untuk A, B, C ada di R. Yang ketiga, terdapat elemen 0 di R sehingga A ditambah 0 sama dengan A untuk semua A ada di R. Yang keempat, untuk setiap elemen A di R, terdapat elemen negatif A di R sehingga A ditambah negatif A sama dengan 0. Yang kelima, A kali B dikali C sama dengan A dikali C, A dikali B kali C. Untuk A, B, dan C, elemen dari R. Yang keenam, untuk A, B, C elemen R memenuhi dua sifat, yaitu A dikali B plus C sama dengan AB plus AC, dan A plus B dikali C sama dengan AC plus BC. Kemudian ada aksioma distributif yang merupakan kondisi terakhir menghubungkan operasi biner, penjumlahan, dan Bentar, perkalian. Dimas, bentar. Iya, Bapak. Uh, uh, Coba slide sebelumnya, Dimas. Ini kan definisinya agak berbeda ya. Yang nomor 1, 2 kan, 1, 2, 3, 4 terhadap penjumlahan ya. Yang komutatif penjumlahnya nggak dicantumkan ya. Ini ngambil dari mana ini? Oh iya, Bapak. Ini ada beberapa yang belum dicantumkan, Bapak. Ini mengambil dari buku yang lain, Bapak. Sumber yang lain. Buku lain. Iya, Bapak. Ya kan jadi 4, 1, 4 penjumlahan, 5 langsung perkalian. Oke, jadi masuknya agak berbeda ya dibanding Hersten ya. Yang penting kalian ini paham ya. Yang penting kalian paham prosesnya. Oke, silakan lanjut dulu. Oh ya. Perhatikan bahwa 4 aksioma pertama hanya mengharuskan bahwa suatu ring merupakan grup abelian di bawah operasi penjumlahan. Sehingga kita juga dapat mendefinisikan ring sebagai grup abelian R terhadap operasi penjumlahan. Bersama dengan operasi biner kedua yang memenuhi kondisi kelima dan keenam yang disebutkan sebelumnya. Jika terdapat satu elemen R sedemikian rupa sehingga satu tidak sama dengan 0 dan 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A untuk setiap elemen A, elemen di R. Maka kita dapat mengatakan bahwa R adalah ring dengan elemen satuan atau identitas. Sebuah ring yang memenuhi AB, A kali B sama dengan B kali A untuk semua A dan B elemen R disebut ring komutatif. Ring komutatif R dengan identitas disebut domain integral jika untuk setiap A dan B elemen R
sedemikian sehingga A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Suatu ring pembagian adalah ring R dengan identitas, di mana setiap elemen bukan 0 di R adalah elemen satuan, yaitu untuk setiap A elemen R dengan A tidak sama dengan 0, terdapat elemen unik inverse A, sedemikian sehingga inverse A dikali A sama dengan A dikali inverse A sama dengan 1. Sebuah ring pembagian komutatif disebut field atau lapangan. Hubungan antara ring, domain integral, ring pembagian, dan lapangan seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Cek Dimas, itu hubungannya gimana tadi? Gambar tadi tuh. Bentar Pak, saya nyari bukunya dulu. Jadi enggak, kan ring Oh, kebagi dua tuh, komutatif sama ring dengan identitas. Berarti bacanya gimana gambarnya itu? Tipe of ring itu kan judulnya. itu hubungan antar sifatnya Pak. Ya, jadi kan ring itu bacanya ada dua ya. Ring itu ada ring komutatif ya, kemudian ring dengan identitas. Nah, kalau ring komutatif itu nanti dia bisa integral, dia bisa jadi integral domain, dan untuk jadi integral domain itu ringnya pun juga apa tuh harus memuat identitas gitu ya. Nah, kemudian nanti ring ring dengan identitas itu bisa menjadi division ring ya. Kemudian nanti integral domain pun juga bisa menjadi field gitu ya. Jadi arah dari field itu masuknya bisa melalui division ring ya. Bisa juga nanti melalui integral domain. Ini ngambilnya dari mana nih sumbernya nih? Buku yang sama ya? Langsung bahasa Indonesia ya? Dari buku itu Pak, yang abstrak aljabar, teori and application. Oke, di buku tersebut ada uraian gambarnya? Uraian yang tadi itu? Sebatas Enggak ini. ada, itu udah ada gambarnya seperti itu doang Pak, tidak ada penjelasannya. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi ini penting ya. Kan di situ nih ya, kalimat terakhir ini saya review dulu sedikit. Kalimat terakhir, sebuah ring pembagian komutatif atau komutatif division ring dia disebut sebagai lapangan gitu ya. Komutatif division ring dia disebut sebagai lapangan. Jadi untuk menjadi lapangan ya itu sifatnya dia berarti ada komutatifnya, kemudian dia memuat identitas ya. Kemudian ring dengan identitas dia nanti juga membentuk division ring gitu ya. Dan division ring dia juga bisa menjadi field ketika memang dia ada sifat komutatif gitu ya. Kemudian dia tidak dia tidak memiliki zero divisor ya, atau dia integral domain gitu ya di sini ya. Jadi untuk kalian ketika melihat struktur hubungan seperti ini, kalian harus bisa menceritakan sendiri gitu. Ini gambar ini kira-kira seperti apa interpretasinya gitu ya. Oke. Nah, itu komen saya. Oke, lanjut silakan slide berikutnya. Selanjutnya masuk ke dalam polynomial rings. Sepanjang bab di buku yang tadi itu, kita akan mengasumsikan bahwa R adalah ring komutatif dengan identitas. Ekspresi apapun yang berbentuk ini, fx sama dengan sigma i sama dengan 0 sama dengan n, ai x pangkat i sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x pangkat 2 ditambah seterusnya sampai dengan an x pangkat n, di mana ai ini anggota dari R dan an bukan sama dengan 0 disebut dengan polinomial over R, polinomial atas R dengan x yang indeterminate. Elemen-elemen A0, A1 sama dengan AN disebut koefisien-koefisien dari F. Koefisien AN disebut sebagai koefisien utamanya. Di sini ada definisi yang kami ambil dari buku lain, yang tambahannya saja dari buku lain. Di buku itu menyebutkan definisinya
biarkan R itu adalah ring. Jika fx sama dengan A0 sampai dengan an x pangkat n ini, an bukan sama dengan 0, adalah polinomial di dalam Rx. Jadi penulisan polinomial ring itu R kurung kotak X. Dengan N itu disebut dengan degree of fx atau degree of fx atau derajat. Ditulis dengan deg fx, degree of fx. Dan AN disebut dengan leading coefficient atau koefisien utama dari fx. Jika R mempunyai identitas dan AN sama dengan 1, maka fx itu disebut dengan polinomial monik atau monik polinomial. Oke, sebentar. Itu ada istilah ini ya, indeterminan X ya. Ini bisa diuraikan lagi ya, maksud indeterminan itu apa gitu ya. Oh iya Pak. Enggak, nanti dicari aja. Kalian tambahkan lagi aja uraiannya gitu ya. Nah, kemudian di definisi yang di bawah itu mirip ya dengan yang di Hersten. Nah, ini resiko memang ketika menggunakan beberapa referensi, kadang-kadang cara menulisnya, cara mendefinisikannya itu kan agak berbeda gitu ya. Tapi sebetulnya prinsipnya sama. Jadi kalau yang di ring Hersten itu kan mulai dengan apa namanya? F ya. F dia sebagai lapangan gitu ya. Nah, tapi di sini dalam definisi R-nya itu ditulis sebagai ring gitu ya. Yang di atas juga A-I-nya, A kecil I-nya dia ring komutatif gitu ya dengan identitas ya. Kemudian ada lagi degree ini sama gitu ya. Degree ini dia bergantung dari apa istilahnya koefisien utama dari fx ya. Dan dia bersesuaian dengan x pangkat n-nya. Dengan catatan a-nya tak 0. Di bagian ini masih sama ya. Nah, kemudian ada istilah monik ya, polinomial monik. Jadi dalam definisi ini sudah dimunculkan fx monik ya, berarti definisinya apa? Kalau R-nya memiliki elemen identitas, kemudian nilai AN-nya 1 gitu ya. Jadi di bagian koefisien X pangkat N-nya, dia koefisiennya khusus gitu ya. Dia monik, dia 1 ya, maka dia disebut sebagai polinomial monik. Nah, ini Anda bisa jadikan pegangan juga ya untuk semuanya bahwa definisi polinomial monik adalah seperti ini gitu. Ya, oke. Silakan lanjut. Baik. Oh, sebentar, Pak Rido, kalau mau komentar langsung aja Pak Rido ya. Silakan Pak Rido. Ini ada Pak Rido di sini. Itu untuk menambahkan ya. Iya Pak, baik Pak. Oke. Silakan lanjut. Selanjutnya untuk menunjukkan bahwa himpunan semua polinomial itu membentuk ring, pertama kita harus mendefinisikan operasi penjumlahan dan perkaliannya. Kita mendefinisikan penjumlahan dua polinomial sebagai berikut. Yang ini caranya hampir sama dengan Hersten juga. Untuk Px kita definisikan A0 tambah A1x sama dengan AN x pangkat n, dan Qx B0 tambah B1x sampai dengan Bm x pangkat m. Maka untuk penjumlahan Px dan Qx-nya adalah Px ditambah Qx sama dengan C0 tambah C1 dan seterusnya sampai CK X pangkat K, dengan CI ini adalah nilai AI ditambah BI untuk setiap I. Kemudian untuk mendefinisikan perkaliannya, Px kali Qx sama dengan C0 tambah C1X tambah seterusnya sampai dengan Cm tambah N X pangkat M tambah N, di mana CI adalah sigma dari K sama dengan I untuk fungsi A, K, B, I kurang K. Oke, Bagas. Cek Bagas. Iya Pak. Tahu kenapa itu CM tambah N? Karena pangkat Pak. Jadi kalau perkalian jadi tambah. Iya. Ntar dulu. Jadi yang P itu kan koefisiennya sebanyak N ya, N kecil. Yang Q dia sebanyak M kecil gitu ya. Ketika perkalian pangkatnya dia bertambah ya, menjadi M tambah N.
maka nanti koefisiennya pun juga akan bertambah M tambah N gitu ya. Nah, tapi nanti ya ini sebetulnya kalian bisa cek nanti ya, misal pakai polinom yang panjang gitu, yang agak panjang misalkan 5 sampai 6 koefisien, bener nggak gitu ya. Bahwa CI itu nanti hurufnya seperti ini ya, AK, BI kurang K, itu bermain indeks ya. Nah ini bentuk umumnya, dan kalian bisa pahami dengan cara menulis contohnya gitu ya. Oke lanjut silakan. Oke, Pak. Kemudian di sini ada contohnya. Contoh 1, kita misalkan PX itu sama dengan 3 ditambah 0x ditambah 0x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 4. Dan QX sama dengan 2 ditambah 0x min x kuadrat ditambah 0x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 4. Adalah polinomial di dalam Z polinomial bilangan bulat X. Jika koefisien di dalam polinomial itu adalah 0, maka biasanya kita hanya menghilangkan, sama seperti yang Herstein kemarin. Di kasus ini, jadi bentuknya bisa ditulis dengan PX sama dengan 3 ditambah 2x pangkat 3, dan QX menjadi 2 min x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 4. Dengan jumlah dari dua polinomialnya adalah sama dengan PX ditambah QX sama dengan 5 dikurang x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 4. Untuk perkaliannya, Px dikali Qx akan menghasilkan 3 tambah 2x pangkat 3 dikali 2 min x pangkat 2 tambah 4x pangkat 4 sama dengan 6 min 3x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 5 ditambah 8x pangkat 7. Kita bisa menghasilkannya dengan definisi CI pada sebelumnya atau mengalihkan pelangi seperti pada biasanya. Ya lanjut, silakan lanjut. Cukup jelas ya itu ya. Untuk di sini untuk di contoh 2, untuk Px sama dengan 3 tambah x pangkat 3 dan Qx sama dengan 4 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 4 merupakan polinomial dengan bilangan bulat modulo 12. Dengan jumlah dari Px dan Qx adalah 7 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3 tambah 4x pangkat 4. Untuk hasil perkalian dari dua polinomial ini adalah merupakan polinomial 0. Contoh ini memberitahu kita bahwa polinomial X tidak bisa menjadi domain integral jika R itu bukan domain integral. Oke, ini bisa dijelaskan lebih lanjut nggak siapa ini yang bisa menjelaskan? Bagas, kenapa dia jadi polinomial 0? Saya izin menambahkan, Pak. Contohnya menarik nih. Gimana? Saya izin menambahkan, Pak. Jadi Ya, kan silakan. kalau di sini kan dijelaskan batasannya itu dia polinomial ring modulo 12. Nah, kalau kita mengalihkannya, sebagai contoh saja kita yang ambil koefisien paling pertamanya itu 3 dan 4. Kalau kita kalikan 3 dengan 4 itu kan hasilnya 12. Nah, 12 di modulo 12 itu hasilnya 0. Sedangkan kalau menurut definisi integral domain di R, eh, jika A dikali B sama dengan 0, maka di antara A atau B harus sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini kan nilai A-nya itu 3, nilai B-nya itu 4. Sedangkan kalau kita operasikan menurut polinomial ring modulo 12, hasilnya 0. Nah, ini bertentangan dengan integral domain. Ya, contoh yang bagus ya. Jadi memang kelihatan di situ kan, yang P itu kan koefisiennya nilainya 3, yang Q koefisiennya nilainya 4. Ketika dikalikan, ya memang hasilnya akan 12 ya. Karena ring ini ada di modulo 12 ya, dia akan sama dengan 0 ya, koefisiennya ya. Gitu. Oke, cukup jelas contoh yang menarik ini. Dan itu disimpulkan ya, bahwa ternyata kalau R-nya dia bukan integral domain, ya konsekuensinya nanti si ring polinomial R-nya yang dibentuk oleh R itu dia tidak bisa menjadi integral domain ya. Oke, lanjut silakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam teorema 17,1 menurut buku yang pertama tadi. Biarkan R sebuah komutatif ring dengan identitas. Maka
polinomial Rx ini adalah komutatif ring dengan identitas juga. Untuk buktinya, misi pertama dari pembuktian ini adalah kita menunjukkan bahwa Rx itu polinomial R merupakan grup abelian di bawah polinomial penjumlahan. Untuk polinomial 0, untuk fx sama 0 merupakan identitas penjumlahan. Diberikan polinomial px sama dengan sigma i sama 0 sama dengan n untuk ai x pangkat i dengan inverse px yang dapat kita gampang ambil, yang itu adalah negatif px sama dengan sigma dari i sama 0 sama dengan n untuk negatif ai dikali x pangkat i, atau negatif kita bisa keluarkan jadi negatif sigma i sama dengan 0 sama dengan n untuk ai x pangkat i. Asosiatif dan komutatif mengikuti dari definisi polinomial penjumlahan dan dari fakta bahwa penjumlahan di dalam R itu merupakan komutatif dan asosiatif. Dan untuk menunjukkan perkalian polinomial itu asosiatif, kita dapat melakukan biarkan Px merupakan sigma ai x pangkat i untuk i sama dengan 0 sama dengan m, Qx sigma i sama dengan 0 sama dengan n untuk bi x pangkat i, dan Rx sama dengan sigma i sama dengan 0 sama dengan p untuk c i x pangkat i. Maka bentuknya kita ingin membuktikan bahwa a kali b dalam kurung kali c sama dengan a dikali dalam kurung b kali c. Di sini a itu p, b itu q, dan c itu r. Di sini dimasukkan bentuk yang tadi yang sigma. Ini bentuk sigma dapat kita keluarkan dalam bentuknya menjadi seperti ini. Dalam bentuk ini dapat dipindahkan sebelah kanan dan digabung sigma juga. Jadi sigma i sama 0 m tambah n tambah p untuk sigma j sama 0 sama dengan i. Dalam kurung sigma k sama 0 sama dengan j untuk ak bj kurang k dikali ci min j untuk x pangkat i-nya di luar. Kemudian bentuk ini disederhanakan lagi menjadi j tambah k tambah l. Di sini jadi ada tambah baru l sama dengan i untuk aj bk kali cl kali xi untuk sigma i sama dengan 0 sama dengan m tambah n tambah p. Bagas, bentar, potong dulu ya. Halo Bagas, Iya, Pak. potong ya. Baris pertama, ini kan intinya mau membuktikan bahwa PQ kali R sama dengan P kali QR gitu ya. Jadi baris pertama itu kan polinom P-nya ditulis sebagai sigma, polinom Q-nya ditulis sebagai sigma, tapi batasnya 0M, 0N, terus yang R-nya 0P gitu ya. Oke, itu baris pertama. Nah, baris kedua menjadi sigma 0 sampai N, M tambah N dalam kurung sigma J sama dengan 0 sampai I AJ B I kurang J XK gitu ya. Bisa diulang tadi berapa? Maaf, Pak. Alasannya pakai apa itu? Alasannya pakai apa? Baris pertama bisa jadi baris kedua itu sigmanya kok jadi M tambah N itu batasnya? Untuk alasannya saya masih kurang paham, Pak. Maaf, Pak. Untuk sini saya Iya. nggak Iya, bingung nggak juga apa-apa. sebenarnya. Oke. Makanya ini saya bahas dulu ya. Jadi balik ke perkalian polinom coba tadi. Slide perkalian polinom tadi. P kali Q sama dengan tadi yang sama dengan C itu teorinya. Oh, yang ini, Pak. Oh iya. Nah, ini ya, lihat ya. Jadi dasarnya kan dari sini ya. Eh ini bagusnya disandingkan ya tulisannya ya. Jadi kalau kita punya ketika saya punya P itu pangkatnya N, berarti kan ada N indeks ya, ada N koefisien ya. Kemudian Q itu ada M koefisien gitu ya. Kemudian ketika dikalikan, maka nilai koefisien dari hasil perkalian polinom itu ya kita bisa tulis sebagai CI ya, sama dengan sigma K0 sampai I. Ya. Lihat batas atasnya ya. Batas atasnya kan itu I ya. Tapi I-nya sendiri
Kan kalau PX kali QX itu X pangkat M tambah N ya. Berarti kan nilai CI-nya untuk sigmanya AK kurang BI kurang K ya. Itu bentuk koefisiennya ya. Coba dibandingkan dengan yang tadi coba. Yang P kali QR itu coba. Slide-nya balik ke yang tadi. AK BI kurang K ya. AK BI kurang K. Nah, ini yang atas kan berarti AK BI kurang K. Nah, yang baris kedua ya, yang dalam kurung kotak itu nah itu. Coba AK BI kurang K sama ya. AK BI kurang K. Jadi kalau indeks yang sigma keduanya itu saya ganti menjadi J ya. Jadi J berarti kan itu sama kan ya. AK BI kurang K berarti AJ BI kurang J gitu ya. AK BI kurang K. AJ BI kurang K gitu ya. Nah, jadi asalnya sebetulnya dari situ, dari pendefinisian koefisien hasil perkalian polinom gitu. Ya. Nah, kemudian variabel X-nya dia pangkatnya merubah menjadi I. Anda lihat I itu kan dia berjalan dari 0 sampai M tambah N ya. Kan tadi polinom P sampai M, polinom Q sampai N gitu ya. Maka X pangkatnya itu dia akan menjadi dari 0 sampai M tambah N gitu. Ya, alasannya itu. Oke. Nah, nanti yang baris ketiga itu kan sebetulnya seolah-olah yang baris kedua itu dalam kurung kotak itu kan polinom baru ya. Polinom baru dengan X pangkat X tertingginya adalah M tambah N ya. Kemudian polinom yang R pangkat X tertingginya adalah P gitu ya. Maka ketika dua polinom baru itu dikalikan ya, maka pangkat X tertingginya itu adalah MN ditambah P. Gitu ya. Itu dulu. Kemudian yang paling luar itu kan XI ya. I-nya sama tuh. I 0 sampai MN tambah P gitu ya. Bacanya MN tambah P. Nah, baru yang di dalam kotak kurawal, di dalam kurung kotak itu sigmanya berjalannya dua tuh ya. Hati-hati ya membacanya ya. Sigma J sama dengan 0 sampai I, sigma K sama dengan 0 sampai J. Tapi sama konsisten ya. Koefisiennya ya. AK kurang BJ kurang K. AK B J kurang K, AI B J kurang I gitu ya. AJ B I kurang J. Jadi batas yang atasnya itu adalah J ya. Ini saya nggak bisa nunjuk ya. BJ, kemudian AK dikurang K gitu ya. BJ kurang K. Jadi itu sebetulnya yang dalam itu kurung kotak itu adalah hasil koefisien perkalian tiga polinom gitu ya. Nah, yang keempat, baris keempat, itu nanti ditulis ulang menjadi nilai JKL mana? JKL. Dia tambah K tambah L itu sama dengan I. Itu bentuk yang dalam ya. Jadi sigma yang dua di dalam itu disederhanakan menjadi satu sigma itu. Ya, jadi satu sigma. Kemudian bentuknya menjadi AJ BK CL. C-nya gabung tuh ya. Kan yang baris ketiga itu AK BJ kurang K, CI kurang J. Jadi AJ BK CL. Nah, nanti ini ya yang kelompok apa tadi nih? Kelompok ganjil genap tadi ya. Ring polinomial ini kalian coba tambahkan tulisan tangan aja ya. Tulisan tangan aja kalau misalkan diberikan polinomnya misalkan yang P berapa 5 koefisien gitu ya. X pangkat 5, yang Q misalkan 6, yang R misalkan 7. Anda jalankan masing-masing baris ini gitu ya, tulis tangan aja. Nanti PQR ya, PQ dikali R itu nanti hasilnya sama saja dengan menghitung P kali QR gitu ya. Kalau ini kan sudah hasil rapi lah ya istilahnya, sudah hasil rapi dari bentuk asosiatif gitu
ya. Dan yang CI yang atas ini ya, CI sama dengan K sama dengan 0 sampai I-nya ini, itu kan definisinya sama dengan perkalian yang di awal tadi ya, perkalian dua polinom ini. Tinggal nanti Anda mainkan indeksnya gitu ya. Kira-kira gitu ya, nanti baris demi barisnya memang untuk konstruksinya itu sebetulnya sudah dibuat lebih rapi gitu ya, dibuat lebih rapi. Tetapi untuk apa namanya ya, melihat uraiannya apakah sigma ini benar gitu. Nah, kan yang baris keempat itu sigma atasnya nggak ada tuh ya, nggak ada batasnya ya. Nah, itu makanya coba nanti ditambahkan ya, slide-nya dimodifikasi, ditambahkan coretan kalian gitu. Apa makna dalam kurung sigma tanpa ada batas yang di atasnya gitu ya. Jelas ya, kira-kira gitu ya. Oke. Dicoba aja nanti tambahannya. Ya, lanjut. Bagas, silakan yang bagian ini ya, kira-kira itu aja ya, teman-teman. Silakan. Baik, Pak. Selanjutnya di sini ada teorema 17,3. Biarkan R merupakan ring komutatif dengan identitas dan alfa itu anggota dalam R, maka kita punya ring homomorfisme V alfa untuk ring polinomial menuju R. Didefinisikan sebagai V alfa Px sama dengan P alfa sama dengan AN alfa pangkat N ditambah seterusnya sama dengan A1 alfa sama dengan A0. Di mana Px adalah AN X pangkat N ditambah seterusnya sama dengan A1X tambah A0. Untuk buktinya, menurut buku ini, kita ambil Px sama dengan sigma I sama dengan 0 sama dengan N AI X pangkat I, dan Qx sama dengan sigma I sama dengan 0 sama dengan M BI dikali XI, X pangkat I. Mudah menunjukkan bahwa V alpha. Bagas, bentar. Tahu nggak kenapa diambil di P dan Q? Kenapa harus diambil 2 P dan Q? Untuk membuktikan homomorfisme ini, Pak. Ya, homomorfisme ring itu kan ada 2 syaratnya ya. Jadi terhadap penjumlahan hasilnya yaitu ya. Tapi di bukti ini it is easy to show. Jadi bagian Kalau ininya yang di lab penjumlahan aja. ya. Yang agak ribet memang di bagian perkaliannya ya. Tapi ini juga nggak rumit ya. Karena yang tadi kan asosiatifnya juga sudah dibuktikan ya. Jadi ketika kalian melihat teorema, kemudian melihat buktinya, itu kalian juga coba review kenapa mulainya dengan ini gitu ya. Kita tahu ring homomorfisme ring itu kan ada 2 yang harus dibuktikan gitu ya. Nah, di sini tidak secara eksplisit dituliskan, tapi untuk latihan kalian si alpha itu ya Anda boleh coba gitu ya hasilnya, dan itu mudah, tidak terlalu susah. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, baris terakhir apa itu? Bacanya? Untuk pemetaan V alpha untuk dari ring polinomial menuju dengan R itu disebut sebagai dengan homomorfisme evaluasi pada alpha atau evaluation homomorfisme. Ya. Jadi itu ada istilah baru yang mungkin tidak ada di Hersen ya. Nah, ini istilah-istilah aljabar yang ada pada ring itu menjadi wawasan Anda, pengetahuan Anda. Jadi kalau nanti ketemu istilah-istilah atau soal yang Anda paling nggak tahu ini merujuknya kemana gitu ya. Oke, lanjut silakan. Ini mau dibahas lagi ya untuk division algorithm. Ini masih masuk di ring polinom kan? Iya, masih masuk. Ya udah, nggak terlalu ngebahas semuanya kok. Sekilas saja nggak apa-apa. Selanjutnya di sini ada division algorithm for fx. Kita punya teorema penting yang bakal dipakai di sini itu. Kita misalkan f ini lapangan job, dan misalkan juga fx gx ini elemen dari ring polinom
ring polinomial dengan GX tidak sama dengan 0, maka ada unique polinomial. Di sini dikatakan unique polinomial QX dan RX pada ring polinomial X, sedemikian sehingga fx ini dapat ditulis dalam algoritma pembagian yang sudah kita pelajari dalam teori bilangan tersebut. Itu menjadi GX dikali QX tambah RX, di mana GX ini pembagi, QX ini hasil bagi, dan RX itu sisanya. Dan selain RX sama dengan 0 atau derajat RX-nya kurang dari derajat dari GX. Sehingga nilai RX-nya ini harus sama dengan 0 atau derajatnya kurang dari sama dengan derajat GX. Nah, untuk pembuktiannya kita pertama-tama menunjukkan eksistensi dari QX dan RX. Jika fx sama dengan 0 atau derajat fx kurang dari derajat GX, kita simpliset ini QX sama dengan 0 dan RX sama dengan fx, sehingga kita dapat asumsikan n ini derajat fx lebih besar sama dengan derajat GX sama dengan m. Dan misalkan fx ini polinomial yang berbentuk ANXN ditambah sampai dengan A0, dan GX ini BMX pangkat M ditambah sampai dengan B0. Ide di belakang pembuktian ini itu menunjukkan tolong divide GX ke fx, lalu menggunakan second principle of multiple induction derajat fx untuk menyelesaikannya. Lalu sorting to long division ini kita misalkan f1x sama dengan fx dikurang an min bm maka ini 1x pangkat n min m gx, maka f1x ini sama dengan 0 atau derajat f1x nya ini kurang dari derajat fx, sehingga menurut hipotesis induksinya maka ada Q1x dan F1x pada fx f besar x, demikian sehingga F1x ini dapat ditulis menjadi GX dikali Q1x ditambah R1x, di mana R1x-nya ini sama dengan 0 atau derajat R1x-nya kurang dari derajat GX-nya jika R1x-nya tidak punya 0. Dilanjut berikutnya. Ini tadi kita harus Alvin, sebentar, Vin. Balik yang tadi, Vin. Ayo. Ini bisa dipahami nggak nih? Ini kalau untuk pembuktiannya, jujur saya agak susah Pak buat memahaminya, buat ngebaca-bacanya juga. Dibaca. Kalau dia menggunakan pembuktiannya, yang induksi matematika. Bingung juga. Iya. Jadi ini kan polanya mirip dengan algoritma pembagian ya. Kan algoritma pembagian itu A bisa ditulis kalau bilangan bulat ya. A sama dengan BQ tambah R gitu ya. R-nya adalah sisa dan dia punya syarat gitu ya. Nah, tapi di sini sisanya kemungkinan kan bisa 0 ya. Tapi dalam konsep polinom ternyata yang bermain adalah derajatnya gitu ya. Jadi derajat dari Rx-nya si Rx sebagai sisa ya. Seolah-olah sebagai sisa hasil pembagiannya ya. Itu nilainya dia bisa 0, artinya dia polinom 0, artinya si polinom F itu habis dibagi G gitu ya. Tapi kalau tidak habis dibagi G, maka derajat dari polinom R itu lebih kecil dari derajat polinom G.
Itu setara tuh ya, mirip ya dengan algoritma pembagian. Nah, di bukti ini idenya itu sebetulnya eh, kita harus tunjukkan bahwa ada yang namanya Q dan R gitu. Eksistensinya ya, keberadaannya hasil pembagian itu ada. Nah, caranya gimana? Jadi polinom F itu kan bisa saja dia polinom 0 ya. Atau derajat dari F gitu, dia lebih kecil dari derajat dari G. Anda bayangkan kalau polinom misalkan berapa X kuadrat dibagi X pangkat 3 gitu ya. Pangkat 2 dibagi X pangkat 3. Nah itu kan berarti derajat F-nya dia lebih kecil dari derajat G-nya gitu ya. Kalau itu yang terjadi, jika F-nya sama dengan 0 atau derajat F-nya lebih kecil dari derajat G, kita bisa tulis Q-nya sama dengan 0, ya. Q-nya sama dengan 0, sudah dibayangkan Q-nya sama dengan 0 kan berarti G kali Q 0 gitu ya. Dan sisanya ya sama dengan si F itu sendiri gitu. Jadi berarti X kuadrat sama dengan 0 kali X pangkat 3 ditambah X kuadrat gitu. Itu yang terjadi kalau F-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau N-nya kalau derajat F-nya lebih dari sama dengan derajat G. Ya, misalkan derajat F-nya N gitu, derajat G-nya M. Jadi misalkan X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 gitu ya. Kalau kayak gitu kan kayaknya akan ada hasilnya ya, sisanya juga gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, ya kita misalkan saja dulu bentuk F-nya kan AN pangkat XN ya, AN X pangkat N. Bentuk umumnya ya, G-nya juga BM X pangkat M dan seterusnya. Nah, kalau ini terjadi, ya, ide dasarnya ya, jadi kalau kita melakukan pembagian yang cukup panjang gitu ya, long divide GX itu FX. Nah, di sini kita gunakan induksi prinsip kedua dari induksi matematika gitu ya. Jadi nanti kita habiskan tuh ya si derajat F-nya itu untuk diselesaikan gitu. Ya. Jadi setelah hasil pembagian yang panjang gitu ya, kita bisa tulis F sebagai F1 gitu ya. F1X, tapi hubungannya adalah Fx dikurang bentuk itu ya, AN BM inverse ya. Saya pangkat min 1 ya. X pangkat N kurang M GX itu. Nah ini untuk bisa dipahaminya sebetulnya bisa dibuat ilustrasi saja gitu ya. Itu kan kalau dibalik ya, kalau dibalik itu kan berarti Fx sama dengan F1 ditambah gitu kan, sesuatu kali Gx gitu kan. Nah N kurang M itu, X pangkat N kurang M itu hasil dari pengurangan kan ya. Tadi N untuk derajat F-nya dan M untuk derajat G-nya gitu ya. Jadi kalau sudah dibagi berarti sisanya adalah X pangkat N kurang M. Ya, dan itu nanti kan kalau dikalikan G, G-nya tadi pangkatnya berapa? Pangkatnya M ya, itu nanti akan kembali sama dengan N lagi gitu. Ya, nah. Kalau dari bentuk seperti ini, maka F1-nya dia bisa sama dengan 0 gitu ya. Jadi benar-benar sama gitu ya, Fx dikurang sesuatu kali Gx itu, atau hasil dari derajat F1-nya dia lebih kecil dari derajat F-nya gitu ya. Nah ini akan terus berlanjut ya induksinya. Jadi induksi kan dimulai dari N sama dengan 1 ya. Ketika N sama dengan 1 kita mulai F1-nya itu. Dan dia ternyata berlaku benar gitu ya. Kalau berlaku benar dari hipotesis induksinya, ya berarti Q1 dan R1 dia ada gitu ya, dijamin gitu. Sedemikian sehingga F1 sama dengan itu. Ya.
ini algoritma pembagiannya berkali-kali gitu ya. Sehingga F1 sama dengan G Q1 ditambah R1 dan seterusnya. Nanti R1-nya 0 atau derajat R1 kecil dari derajat G. Ini mirip ya, cuma dimainkannya di polinom dan kita definisikan derajat dari polinomnya itu. Ya, kira-kira kayak gitu uraian buktinya. Ya, oke, boleh lanjut lagi. Tapi buktinya sebenarnya Ini belum selesai tadi ya buktinya ya? Belum, Pak. Maksudnya masih Iya, nggak apa-apa. Nah, terus itu kan yang bagian awal tadi baru eksistensi ya. Yang harus dibuktikan kan tadi bentuk teoremanya tadi gitu ya. Nah, saya juga masih bingung sih Pak buat ngejelasin. induksi kasus derajat F sama dengan 0. Kalau derajat F sama dengan 0 itu trivial ya, jadi langsung didapat gitu ya. Nah, tapi kalau F-nya tidak trivial ya kita uraikan begitu. Tadi Fx sama dengan tadi kan F1 sama dengan Fx dikurang sesuatu kali G. Nah, Fx ditulis sama dengan sesuatu G sampai F1. Kemudian F1-nya disubstitusi. Mungkin di algoritma Euclid itu ya, waktu di teori bilangan Anda ingat mundur gitu ya. Mundur. Jadi misal itu untuk mencari GCD sebetulnya ya. Tapi di sini mundur, langkahnya langkah mundur sedemikian rupa sehingga nanti Fx bisa dituliskan dalam bentuk yang baris ketiga itu. Ya. Nah, yang mana bentuk Qx-nya? Qx-nya adalah itu ya, yang kurung kotak itu ya dikali Gx. Rx-nya sebenarnya R1 itu ya. Nah, jadi di sini ada 3 hal. Yang pertama eksistensi dari Q dan R. Yang kedua F bisa ditulis sebagai Q kali G ditambah R gitu ya. Yang ketiga ketunggalannya. Dan di teori bilangan itu juga ditunjukkan gitu ya. Dan ini kalau dijalankan pada polinom ya, bukti ketunggalannya, ingat kalau membuktikan ketunggalan misalkan ada 2 gitu, buktikan dia sama gitu ya. Yang satu adalah R Q garis gitu ya, yang satu R dan Q saja gitu ya. Nanti diproses sedemikian rupa sehingga nanti didapat R garis dikurang R sama dengan 0 ya, itu menunjukkan bahwa R sama dengan R aksen sama dengan R gitu ya. Dan Q sama dengan Q aksen itu juga dibuktikan. Nah, bagian pembuktian ini bisa dibaca lagi pelan-pelan ya. Anda harus bisa membaca kalimat demi kalimat dan alasannya dari satu kalimat ke kalimat yang lain gitu ya. Dan ini memang bagusnya diterjemahkan, dalam arti ditulis ulang gitu. Ya, sehingga Anda tahu bagian mananya, mulainya dari mana gitu ya. Nah, di bagian akhir itu kan ada keterangan juga ya, polinom Q dan R. Dia disebut quotient dan remainder, pembagi dan sisa dari hasil pembagian F oleh G. Gitu ya. Nah, ini sebagai catatan kalau ring dari koefisien polinom yang ini adalah field, kita gunakan pembagian yang cukup panjang gitu ya untuk menghasilkan sisa dan pembaginya itu. Nah, ini di buku ini memang cara memasukkan dia tidak langsung field gitu ya. Cuma kalau yang di Hertzen memang didefinisikan langsung field dulu gitu ya. Oke, bagus kalian bisa mendapatkan tampilan ini gitu, tapi untuk memahami tentang algoritma pembagian ini ya mau nggak mau harus dibaca ulang lagi ya bukti teoremanya. Ide besarnya memang dari algoritma pembagian di teori bilangan ya, tapi untuk dijalankan ke algoritma pembagian pada fx ya ternyata konsepnya menggunakan derajatnya gitu ya. Oke, itu komentar saya dari slide ini. Oke, silakan lanjut. Selanjutnya ini ada teori akibat dari teorema tadi. Ini ada teorema sisa, teori Mendel teorem.
kita misalkan F ini field atau lapangan, A elemen F dan Fx ini elemen F besar X. Maka FA ini adalah remainder atau sisa dari pembagian Fx dengan pembaginya itu X min A. Ini untuk pembuktiannya mau dijabarkan nggak? Iya, ya ini pernyataannya cukup dilihat aja dulu ya. Ya. Jadi syaratnya di sini F-nya harus field ya, harus lapangan ya. Kemudian ada elemen A kecil sebagai koefisiennya, kemudian ada polinom F, maka FA, jadi nilai A-nya dimasukkan ke dalam F ya. Dia sisa dari division, dia sisa dari pembagian Fx oleh X kurang A. Ya, itu bisa dicek aja ya pakai contoh nanti untuk ilustrasinya. Gitu. Ya, Oke, lanjut. selanjutnya ada sebagai yang kedua, ini teorem faktor atau faktor teorem. Kita misalkan F ini ambil juga sama A elemen F dan Fx elemen F besar X. Maka A ini dikatakan is a zero of Fx if and only if X min A is a faktor adalah faktor dari Fx. Nah, A is a zero ini kalau menurut yang saya cari itu A ini akar dari Fx. Oke, pembuat nol ya. Ya, pembuat Kalau nol. akar dari polinom itu pembuat nol. Kalau kita gambar misalkan fungsinya di diagram kartesius ya, kurvanya yaitu yang berpotongan dengan sumbu X itu yang disebut sebagai akarnya. Ya, jadi ternyata bukan agak ya, memang sama ya, tapi cara melihatnya aja berbeda. Kalau dalam konteks kalkulus kan, yang tadi A itu ya disebut zero. Kalau dalam konteks kalkulus ya kita pandang sebagai akar gitu ya. Oke, informasi yang bagus gitu ya. Ya lanjut, silakan. Untuk materinya baru sampai situ saya Pak. Iya. Baru sampai Eh, keluar tadi. ya, silakan. Ini nggak dipakai sama sekali hairstand-nya ya. Ini bukunya ada nggak? Ada Pak. Ada ya. Iya. Nanti di-share aja atau ditaruh di WA grup ya. Jadi yang tadi tuh yang indeterminan X itu coba dicari maknanya apa gitu ya. Kemudian materi ring polinomial ini kan tidak sebatas ini gitu ya. Jadi boleh lagi ditambahkan lagi slide-slide-nya, konsep-konsep materinya. Dan khususnya untuk contoh soal ini tadi baru dibahas sedikit ya. Kalian bisa ambil contoh-contoh soal dari latihan ujian, dari mana gitu ya, beserta jawabannya, atau soal Omnipa yang seperti saya tunjukkan kemarin gitu. Ya. Jadi ini masih berproses ya materinya untuk ring polinomial, nanti ditambahkan lagi. Dan syukur-syukur dari konsep ini kalian coba kerjakan soal saya yang ada di Hairstand gitu. Ya. Oke, terima kasih kelompok ring polinom ya. Masih berlanjut materinya. Terima kasih. Nah, sekarang yang ring Euclid coba. Ya ditutup dulu, Mas Alvin. Han di stop dulu recordnya Han sebentar. Genap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibnu Hadi dan juga Bapak Muhammad Ridho selaku dosen pengampu mata kuliah aljabar abstrak. Di sini kami dari kelas matematika 2022B NIM genap akan mempresentasikan materi yaitu tentang Euclidean ring atau gelanggang Euclid. Di sini ada nama-nama dari NIM genap dari kelas matematika 2022B, yaitu ada
Reza Vanessa, Fakih, Lailatul Rahma, Fauzan, Aurelia, Andika Rangga, Dika, Safira, Ilham, Hilman, Hana, Zahra Rundati, Najwa, Widianto, Zidan, Vira, Salma, Ryan, Raffi, Stefani, Agnieszka, Nurtazani. Kemudian ada daftar isi dari materi gelanggang Euclid ini, yaitu yang pertama ada definisi, ada teorema, ada lemma, ada akibat, ada contoh soal, serta daftar pustaka. Lalu ada definisi gelanggang Euclid. Definisi 631, misalkan R adalah suatu daerah integral, suatu fungsi V R garis miring 0R menuju memetakan ke Z lebih dari sama dengan 0. Nah, yang di atas itu disebut fungsi valuasi Euclid jika yang pertama, untuk setiap R1, R2 pada R dengan R2 tidak sama dengan 0R, terdapat Q dan R anggota dari R besar, sedemikian sehingga R1 sama dengan Q R2 ditambah R dengan VR itu kurang dari VR2 atau R sama dengan 0. Lalu yang kedua, untuk setiap R1, R2 anggota R dikurang 0R, himpunan 0R, itu VR1-nya itu kurang dari sama dengan VR1R2. Sebentar, Fauzan. Balik dulu. Ini kayaknya di kelas notasi ini tidak saya tulis ya. Atau Pak Rido mungkin pada saat pembahasan menulis juga kali ya. Saya enggak nyimak. Coba 0R itu apa maksudnya, Fauzan? Lapor polisi ada di situ, tapi mohon maaf, kasusnya Ori kemarin, kasusnya Ori itu kan kita lapor polisi terus kita di berapa kali pemeriksaan di polisi, terus kita dilakukan ke. Halo, Fauzan atau NIM genap itu 0R apa itu? Pak, untuk 0R itu kayaknya 0 dalam ring deh, Pak. Iya, elemen 0 pada ring R, ya betul. Jadi R dibagi 0R itu maknanya apa? R dikurangi elemen 0 pada R. Maknanya apa berarti? Tanpa 0, Pak. Iya. Jadi V kecil itu bukan V ya, apa ya bahasa Yunaninya? Itu domainnya adalah ring tak 0 ya. Jadi elemen 0-nya dibuang gitu ya. Oke. Itu fungsi domainnya ring tak 0. Daerah integral tak 0 dipetakan ke, nah itu Z ada pangkat lebih besar sama dengan 0 itu apa? Apa itu? Yang Z pangkat lebih besar dari 0 itu bilangan bulat negatif, Pak. Bilangan bulat non negatif. Ya, non negatif. Ya. Oke, betul. Jadi fungsinya itu ya, domain kodomainnya itu ya. Nah, ini
di awal ring Euclid itu langsung dimulai dengan fungsi valuasi ya namanya ya. Poin yang satu itu kan bacanya apa? Kalau ada dua elemen R1 R2 gitu ya di ring R dan hanya R2 yang tidak sama dengan 0 ya. Maka ada nilai Q dan R. Demikian sehingga R1 bisa ditulis sebagai itu ya. Dan hubungannya adalah nilai VR lebih kecil dari nilai VR2. Nah, itu seolah-olah mirip dengan algoritma pembagian juga ya. Kan bentuk R1 sama dengan QR2 tambah R, itu uraiannya sama seperti algoritma pembagian, tapi kan ada syarat ya, hubungan antara apa R2 sama R-nya ya. Nah, ini diganti dalam ring Euclid itu dengan menggunakan suatu fungsi gitu ya, yang dikenakan terhadap nilai R dan nilai R2. Nilai VR itu non negatif, nilai VR2 itu non negatif ya. Hubungannya lebih kecil atau nilai R-nya yang sama dengan 0 gitu ya. Seolah-olah seperti sisa pembagiannya itu sama dengan 0. Itu syarat yang pertama ya dari fungsi Euclid ini. Nah, yang kedua ada bentuk ya R1 R2 elemen R0, jadi R1 R2 ini sekaligus dia nilainya tak 0 ya, nggak boleh 0, maka hubungannya nanti nilai VR1 lebih kecil atau sama dengan VR2 PR1 kali R2 gitu ya. R1 R2 itu perkalian di R besar ya, dengan R1, R2 dia dua elemen yang ada di R0 gitu ya. Oke, lanjut lihat contohnya coba. Maaf sebelumnya buat yang V itu huruf Yunani ya Pak? Iya, itu apa ya? Silon Bukan kalau V. salah. Apa bacanya ini? Upsilon kalau saya lihat Pak. Berapa? Upsilon. Upsilon. Oh iya, Upsilon. Oke, terima kasih. Oke Pak, saya lanjut Pak. Oke, lanjut silakan. Nah, di sini ada contoh. Jadi sifat-sifat fungsi nilai mutlak dapat disimpulkan bahwa fungsi nilai mutlak pada daerah integral bilangan bulat merupakan fungsi valuasi Euclid. Ring dengan Z, lalu ada operasi penjumlahan dan kalian dari bilangan bulat adalah ring Euclid untuk valuasi Euclid D yang didefinisikan oleh DA sama dengan mutlak A untuk setiap A tidak sama dengan 0 anggota bilangan bulat. Nah, misalkan ini ada AB itu merupakan dua elemen bukan 0 di bagian bilangan bulat di Z, maka DAB sama dengan mutlak AB sama dengan mutlak A mutlak B lebih dari sama dengan A lebih dari sama dengan mutlak A sama dengan DA. Hal ini karena mutlak B itu lebih dari sama dengan 1, sehingga DB lebih dari sama dengan DA. Untuk A anggota bilangan bulat, lalu B bukan anggota bilangan bulat, maka dengan algoritma pembagian di bilangan bulat dapat Q dan R dalam bilangan bulat sehingga A sama dengan QB tambah R, di mana 0 kurang dari sama dengan R kurang dari mutlak B dengan R adalah 0 atau DR kurang dari DB. Juga Z itu adalah cincin komutatif tanpa bagi 0. Ini mungkin maksudnya ring gelanggang komutatif tanpa bagi 0. Nah, akibatnya Z itu merupakan ring Euclid atau gelanggang Euclid. Ya, sebentar Fauzan. Ini ketika bicara tentang ring Euclid ya, berarti kita harus menemukan fungsi valuasi yang
bersesuaian ya. Kan kalau ring bilang bulat Z gitu ya, ya sudah itu dia ring yang sudah kita ketahui gitu ya. Tetapi ketika kita bisa mendefinisikan fungsinya, fungsi valuasinya dan bersama-sama dengan si bulat itu ya, ring bilangan bulat itu, maka ring Euclid ini ring bulat ini bisa kita nyatakan sebagai ring Euclid gitu ya. Tetapi untuk menyatakan bahwa si fungsi yang kita pilih ini dia merupakan fungsi Euclid ya memang harus dicek gitu ya. Nah, proses yang dimunculkan di sini DAB sama dengan sekian gitu ya. Kemudian yang bawahnya A sama dengan QB tambah R dan sekian. Nah, itu juga harus ditunjukkan gitu ya. Nah, ini kan Z juga ring komutatif gitu ya. Ini diterjemahkan ya, muncul cincin ya. Anda terjemahkan dari itunya ya, bahasa Inggrisnya ya? Iya Pak, sepertinya tuh ring komutatif Pak. Ya. Nah, tapi aslinya bahasa Inggris bukan ini sumbernya. Aslinya bahasa Inggris nggak? Tulisan ini nih, contoh ini. Gimana? Iya Pak, itu bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris, oke. Nanti dimodif aja cuplikan versi bahasa Inggrisnya ya, dicantumkan aja nggak apa-apa di slide ini gitu ya. Dan kalian kan coba terjemahkan menjadi seperti ini, ya nggak masalah. Ya, nah jadi kita simpulkan bahwa Z dia adalah contoh dari ring Euclid. Tapi fungsi valuasinya ini ya, fungsi mutlak ya. Bentuknya gitu ya. Oke, lanjut silakan. Nah, lalu di sini ada definisi 635. Suatu daerah integral R disebut daerah Euclid. Mungkin buat clear up aja Pak. Jadi apa namanya, gelanggang Euclid itu biasa disebut Euclidean domain atau daerah Euclid. Jadi daerah Euclid sama gelanggang Euclid itu sama Pak. Nah, suatu daerah integral R disebut daerah Euclid jika terdapat fungsi valuasi Euclid pada R. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah integral bilangan bulat Z sebarang lapangan F serta ring suku bayang atas lapangan F merupakan contoh-contoh daerah Euclid atau Euclidean domain. Nah, teorema berikut menunjukkan hubungan antara daerah Euclid dan daerah ideal utama. Oke, benar. Jadi tadi ada penekanan ya, ring Euclid kadang-kadang disebut sebagai daerah Euclid gitu ya. Yang penting di sini apa? Kuncinya adalah adanya fungsi ya. Adanya fungsi yang bersesuaian pada ringnya itu. Kalau di Herstein memang kan dimulai dengan domain integral ya. Integral domain R ya, dia disebut Euclidean domain jika terdapat fungsi gitu ya. Jadi kuncinya syarat dari fungsi valuasinya itu memenuhi yang tadi definisi di awal ya. Nah, terus kemudian di sini ada istilah daerah ideal utama nih ya. Muncul ya istilah daerah ideal utama. Oke, coba kita lihat gimana. Silakan. Teorema 637. Jika R merupakan daerah Euclid atau gelanggang Euclid dengan fungsi valuasi V, maka yang pertama dengan fungsi valuasi upsilon, maka yang bernama upsilon 1 itu kurang dari sama dengan upsilon R untuk setiap R itu anggota R dikurangi elemen 0 yang ada di R. Lalu yang kedua, U unit di R jika dan hanya jika upsilon U sama dengan upsilon 1. Ya, coba lihat buktinya gimana. Ada buktinya nggak? Nggak ada Pak. Ada buktinya? Ini.
Ozan itu nggak ada buktinya ya, teoremanya ya? Iya, Pak. Teorem ini ada buktinya nggak di sumber yang Anda ambil? Oke, ini nanti coba dicari ya, dilengkapi ya, buktinya ya. Sumber yang Anda ambil gitu ya. Mudah-mudahan lengkap gitu ya. Masalah memahaminya nanti belakangan dulu, yang penting kita bisa mengumpulkan konsep terkait dengan bukti teorema ini ya. Oke, lanjut silakan. Slide berikutnya. Berikutnya adalah sifat-sifat gelanggang Euclid atau daerah Euclid. Yang pertama, itu setiap gelanggang Euclid adalah daerah ideal utama. Di sini ada teoremanya, jika R merupakan daerah Euclid atau gelanggang Euclid, maka R merupakan daerah ideal utama. Nah, buktinya ini misalkan R merupakan daerah Euclid dengan fungsi evaluasi Euclid upsilon yaitu R dikurangi elemen 0 dari R memetakan ke bilangan bulat non negatif. Misalkan I sebarang ideal dalam R, akan tunjukkan bahwa I dapat dibangun oleh satu elemen. Untuk membuktikan hal tersebut, bedakan atas dua kasus, yaitu kasus I yaitu sama dengan elemen 0 pada R, dan I itu bukan merupakan elemen 0 dari R. Untuk kasus I merupakan elemen 0 dari R, jelas I sama dengan 0, elemen 0 dari R. Tinggal ditunjukkan untuk kasus I tidak sama dengan elemen 0 dari R. Untuk kasus ini jelas kita dapat memilih A anggota I dengan A tidak sama dengan elemen 0 di R. Bentuk himpunannya yaitu upsilon I sama dengan himpunan upsilon A, sedemikian sehingga A anggota I dikurangi elemen 0 dari R. Oke, Fauzan, itu ada notasi untuk kasus I besar sama dengan kurawal 0R, jelas I besar sama dengan kurung apa ya bacanya ya, kurung kurawal, kurung kotak, kurung biasa, kurung apa namanya itu ya, 0R ya. Itu 0R apa berarti? Kurung siku ya, bukan kurung siku ya. Pak Rido bisa bantu Pak Rido bacanya itu Pak Rido ya. Kurung apa ya? Itu maknya apa itu? Tahu nggak? Yang mana, Pak? Itu I besar sama dengan, jelas I besar sama dengan kurung 0R gitu. Kurung apa itu ya? Ya itu kurung apa namanya? Kurung apa ya? Kurung. Ya, oke, pokoknya kurung itu. Kurung. Maknanya apa? Tahu nggak maknanya apa nih? Mahasiswa nih, tahu nggak maknanya apa? 0R itu. Kan ada bedanya ya. I sama dengan kurung kurawal 0R, jelas I sama dengan kurung itu ya. Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Pak Rido bisa dibantu nggak? Itu artinya apa Pak Rido? Yang trivial, Pak. Dibangun oleh 0R. dibangun. Karena iya. Oke, dibangun Kalau- ya, istilahnya dibangun. Nah, dibangun sendiri paham nggak artinya nih, mahasiswa nih?
Kalau di aljabar linear kan istilahnya membangun gitu ya, vektor membangun ruang gitu. Nah, ini dibangun di sini 0R membangun, paham nggak? Jadi banyak notasi istilah yang di dalam aljabar abstrak ini memang ya perlu diketahui ya. Jadi ketika Anda menuliskan notasi, hati-hati nih. Ini maksudnya ini maksudnya ini. Kan di buku juga ada tuh dalam kurung A gitu ya. Kadang-kadang dia disebut sebagai generator ya. Subgrup siklik gitu ya. Subgrup siklik. Nah, ini notasinya pakai kurung itu gitu ya. Kurung patah itu ya. Jadi maknanya membangun, artinya I ya dihasilkan dari apa Parido perkalian 0 dengan semua elemen yang ada di I itu sendiri gitu ya Parido ya. Iya Pak kayaknya. Atau penjumlahannya Ya, Pak ya. penjumlahan juga. Soalnya ini I-nya ideal ya, pakai ideal. Ideal kan subgrup sama yang itu ya, sifat yang kedua itu ya. Oke, Iya. terus ada lagi istilah ideal dalam gitu ya. Ini terjemahan juga ya, Fauzan. Iya, Pak. Halo? Terjemahan ya. Nanti tolong dicantumkan juga ya slide-nya ya, di crop juga ditambahkan di sini gitu ya. Jadi banyak istilah, ini ada ideal dalam, inner ideal gitu ya. Ini kita perlu merujuk ya, inner dalam gitu, ideal dalam itu ada ya di Hersen tuh ada istilahnya ideal dalam gitu ya. Jadi ketika nanti membahas teorema dan buktinya, masing-masing kalimatnya ini itu Anda harus rujuk gitu ya. Oh ini maknanya apa gitu. Jadi pelan-pelan saja gitu ya. Yang mau ditunjukkan daerah ideal utama gitu ya. Daerah ideal utama tuh sama dengan ideal maksimal atau tidak gitu kan. Harus diperhatikan dulu gitu ya. Nah, jadi untuk kasus I-nya sama dengan 0, jadi himpunan yang isinya hanya 0 gitu ya. 0 kan elemen terhadap penjumlahan ya, identitas terhadap penjumlahan. Dia memang punya keistimewaan gitu ya. Dia pasti merupakan ideal gitu ya. Dia merupakan ideal. Nah, sekarang kasusnya kalau I-nya selain 0 ya. Jadi I-nya memuat elemen yang tak 0 gitu ya. Nah, kalau I-nya tidak sama dengan 0, berarti kan ada elemen A yang ada di I gitu ya. Dan dia nilainya tidak sama dengan 0 di R gitu ya. Nah, kemudian baru dibentuk VI gitu. Ya. Dibentuk VI seperti itu, isinya apa? Semua hasil dari elemen A tak 0 ya, yang dikenakan terhadap fungsi upsilon ya tadi namanya, upsilon dari A itu. Oke. Ya, kasih. Itu ya. Oke, terus lanjut pembuktiannya. Lanjut pembuktiannya. Selanjutnya, pilih B anggota I dengan upsilon B terkecil di antara elemen-elemen di upsilon I. Akan dibuktikan bahwa I itu terbangun oleh B. Ambil sembarang X anggota I dengan mengingat upsilon merupakan fungsi valuasi Euclid. Maka disimpulkan ada Q dan R di R besar sedemikian sehingga X sama dengan QB ditambah R dengan upsilon R kurang dari upsilon R2 atau R sama dengan 0. Akan ditujukan bahwa R sama dengan 0. Andaikan R itu tidak sama dengan 0, maka haruslah upsilon R kurang dari upsilon B dengan R sama dengan QB dikurangi X. Mengingat bahwa B itu anggota I dengan I itu ideal, maka QB itu anggota I. Selanjutnya, mengingat X anggota I dan I itu ideal, maka R sama dengan QB dikurangi X juga di I. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa B merupakan elemen dengan upsilon B terkecil. Jadi pengandaiannya salah.
Yang benar R sama dengan 0 sehingga X sama dengan QB. Dengan kata lain, diperoleh I dibangun oleh B. Jika R merupakan daerah Euclid dengan fungsi valuasi upsilon, dalam teorema berikutnya ditunjukkan karakteristik suatu unit dalam R. Oke, untuk pembuktiannya ini yang bagian duanya agak panjang ya. Jadi apa proses pembuktiannya kan di bagian akhir I dibangun oleh B. Ini sesuai dengan yang dibuktikan ya, ideal utama itu konsepnya apa gitu ya. Ini dibaca-baca lagi ya, pelan-pelan ya pembuktiannya ya. Diterjemahkan juga ya, Fauzan ya. Baik, Pak. Jadi yang perlu slide sebelumnya coba. Jadi makna teorema ini kalian harus tahu apa itu daerah ideal utama. Itu ya. Setelah itu daerah Euclid kan tadi udah ya diketahui syarat-syaratnya. Kemudian dia menjadi daerah ideal utama, apa yang harus dibuktikan gitu. Ya. Kan upsilon V-nya itu fungsi seperti itu. Ya, kemudian untuk memunculkan daerah ideal utama dimulai dengan misalkan kasus trivial I-nya ideal 0 gitu ya. Trivial itu pasti ada ya. Pasti ada. Idealnya yang pasti termuat di dalam R-nya itu. Nah, sekarang kalau kasus yang I-nya tidak sama dengan 0, nah itu proses pembuktiannya seperti itu. Ya. Oke. Terus tadi kalimat terakhirnya lihat slide berikutnya tadi. R merupakan daerah Euclid dengan upsilon. Dalam teorema berikut ditunjukkan karakteristik suatu unit. Kemarin saya singgung sedikit antara unit dengan unit elemen ya. Nah, sekarang makna unit di sini coba Anda lihat yang dimaksudnya yang mana gitu ya, unit elemen atau unit yang sudah Anda ketahui di Hersten kemarin gitu ya. Oke, coba slide berikutnya lanjut. Ya, silakan. Misalkan ring Z dengan operasi bintang dan 0 adalah ring Euclid. Setiap pasangan elemen bukan identitas operasi pertama pada ring Euclid mempunyai FPB. Jika G adalah FPB dari dua elemen tidak 0, A dan B, dari ring Euclid R, maka G sama dengan R bundar 0, bintang S bundar 0, B untuk suatu R dan S di R. Buktinya, misal A dan B adalah Ntar sembarang dulu, dua. ntar dulu. Tenang, pelan-pelan ya. Jadi ini teorema ya. Iya, Pak. Terjemahan lagi ya. Setiap pasangan elemen bukan identitas operasi pertama pada ring Euclid mempunyai FPB. Jika G adalah FPB dari dua elemen tak 0, bla bla bla. Han bisa di stop dulu Han recordnya Han. Ya, gimana ini? Ini contohnya dari mana? Buku atau Dari yang YouTube mana? itu, Pak.
YouTube. Oke, linknya di itu ya. Dicantumkan juga nanti di slide ini ya. Slide-nya direvisi ditambahkan link YouTube-nya. Baik, Pak. Oke. Gimana coba penjelasannya sedikit nih? Ada yang menjelasin coba ini? Yang ditanya unitnya ya. Gimana? Ada 4 unitnya ya. Tentukan semua unit dari ZI. Nah, solusinya diberikan himpunan ZI sama dengan himpunan A tambah IB dengan AB anggota Z dan I sama dengan akar dari negatif 1 adalah golongan Euclid dengan fungsi Euclid D dikali A plus IB sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat untuk semua A tambah IB tidak sama dengan 0 anggota ZI. Kita tahu bahwa X sama dengan A tambah IB adalah unit elemen jika DX sama dengan D1 sama dengan 1. Berdasarkan definisi D, kita tahu bahwa D1 sama dengan 1 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 1. Lalu cari X anggota ZI sedemikian sehingga DX sama dengan 1. Oleh karena itu, DX sama dengan 1 menjadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1, di mana X sama dengan A tambah IB. Lalu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1, jika A kuadrat sama dengan 1, B kuadrat sama dengan 0, atau A kuadrat sama dengan 0, B kuadrat sama dengan 1. Lalu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1, jadi A sama dengan plus minus 1, B sama dengan 0, atau A sama dengan 0, B sama dengan plus minus 1. Kemudian DX sama dengan D1, lalu X sama dengan plus minus 1 atau plus minus I. Dengan demikian himpunan unit dalam ZI adalah 1, negatif 1, 1, negatif 1, I, negatif I, harusnya nih ya. Ya. I min I ya. 1 min 1 I min I. Oke. Ya ini soalnya sebetulnya soal mudah ya. Tapi kalian bisa tambahkan. Kalau nanti ngetiknya ribet nggak apa-apa lah. Pakai tulis tangan ditulis di sini. Slide-nya direvisi lagi ya. Jadi tolong dibuktikan nih. Fungsi Euclid DA tambah IB sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk A tambah IB tak 0 ya. Ini adalah fungsi Euclid gitu ya. Ini buat belajar kalian ya. Jadi kan membuktikan dia fungsi Euclid ya tinggal masukkan syaratnya aja. Terbukti atau tidak gitu ya. Dan ini himpunannya kan ZI ya. Jadi himpunan ZI itu himpunan bilangan kompleks di mana koefisien X dan Y-nya ya, AB-nya itu dia bagian real, bagian imajinernya itu dia bilangan bulat gitu ya. Nah, kemudian kalian juga merujuk apa itu unit gitu ya. Definisi unit apa? Unit DX sama dengan D1 sama dengan 1. Nah, kalau penyelesaiannya kan tinggal diselesaikan saja ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1, nanti dapat nilainya X-nya plus minus 1 dan plus minus I gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Soalnya nemu berapa ini? Banyak nggak? Ada lagi nggak coba soal berikutnya? Ini soal baru ya, oke. Yaudah, ini nanti dulu bahasnya. Baik, sampai sini dulu materi ring polinom dan ring Euclid. Jadi ring polinom nanti kelompok ganjilnya tambahkan lagi gitu ya. Bisa crop, bisa Anda terjemahkan. Tapi untuk semuanya ya, nanti di revisi slide-nya ini, kalau Anda mau menerjemahkan, Anda boleh tampilkan versi asli dari crop-nya gitu ya, dari versi bahasa Inggrisnya gitu. Kemudian kalau mengambil dari link misalkan YouTube, atau Anda ngedownload dari mana gitu, disertakan saja linknya gitu, supaya teman-temannya juga bisa ngambil langsung dari situ. Atau Anda taruh sumbernya itu langsung di WA group, di drive WA group kelas itu juga nggak apa-apa. Yang penting sumber-sumber tentang ring polinom dan Euclid ini Anda punya banyak gitu ya. Jadi ternyata dalam menyajikan polinom dan Euclid ini
cara menyajikannya berbeda-beda, tapi prinsipnya sebetulnya sama yang ada di Hairstand itu, yaitu bisa jadi acuan juga gitu ya. Yang penting adalah ketika Anda diberikan suatu soal, Anda bisa mendeteksi, oh ini pakai polinom, oh ini pakai Euclid. Kemudian cara menyelesaikannya gimana, itu harus mengetahui makna dari konsep-konsep yang dimunculkan gitu ya. Jadi Anda list tuh semua konsep ya. Tadi kan kurung patah ya saya nyebutnya lah. Kata Pak Rido kan tadi itu membangun. Nah, makna membangun apa? Nah, itu Anda review lagi pengetahuan Anda tentang konsep membangun seperti apa. Nah, Anda bikin note kecil tuh, catatan kecil di masing-masing Anda gitu. Ini maknanya apa gitu ya. Jadi cara belajar aljabar ini ya diantaranya Anda mencatat konsep-konsep yang memang pernah muncul atau justru ada konsep baru dan itu maknanya juga Anda harus pegang gitu. Karena makna itu bisa jadi akan muncul di konsep-konsep berikutnya gitu. Ya, algoritma pembagian tadi ya. Ya, yang kita tahu algoritma pembagian di teori bilangan berlaku, tapi ternyata bisa dimunculkan dalam ring ini gitu ya. Logikanya sama ya. Kalau teori bilangan pakai bilangan bulat, kalau di polinomial misal yang dipandang bilangan bulatnya tanda kutip adalah degree-nya gitu ya. Derajat dari polinomnya itu. Nah, slide-nya kan sudah dibagikan di WA group ya. Nanti pertemuan berikutnya direvisi ya. Sambil nanti kita bahas lagi ring polinomial, ring Euclid bersamaan gitu. Ini ring Euclid banyak ya, tapi belum semua. Polinom tadi udah habis, berarti ditambah lagi sedikit-sedikit dan perbanyak soal ya, variasi soal. Supaya Anda bisa kebayang, oh ada soal tentang ring polinom begini. Konsepnya dibahas tentang apa nih? Oke, kita review dulu. Contoh yang tadi kan, unit apa unit? Di dalam menjawabnya Anda boleh rujuk dulu unit adalah ini, sehingga ketika ditulis tadi apa dx sama dengan d1 sama dengan 1, oh itu definisi dari unit dalam ring Euclid gitu ya. Mudah-mudahan dari sini Anda bisa membuat catatan pribadi yang menulis merangkum berbagai konsep dan istilah yang ada di aljabar abstrak gitu ya. Nanti ada juga teori modul ya, teori modul di umum lagi gitu, tapi kita belajar dulu yang ring sama grup dulu ya. Oke, saya apresiasi untuk kelompok ganjil genap sudah bekerja sangat cepat, waktunya singkat tapi bisa menghasilkan slide yang banyak ilmunya ya. Tapi nanti pelan-pelan saja Anda mempelajarinya. Saya juga bahas slide yang ada tampilkan. Nanti Pak Rido juga bisa memberikan tambahan-tambahan ya di dalam penjelasan Anda gitu. Dan kalau ada ketidakmengertian dalam proses kuliah ini, Anda boleh ya, interupsi juga nggak masalah gitu. Saya perhatikan kelas ini memang agak jarang menginterupsi, saya nggak tahu nih. Karena memang tidak mengerti atau mengerti, ya pokoknya dicoba ditanyakan gitu. Ya mungkin saya akan jawab dengan cara balik bertanya, coba diingat tentang ini apa gitu ya. Oke ya, mungkin itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kontribusi dan presentasinya ya. Hana, ada pertanyaan dulu Han? Pertemuan berikutnya nanti luring daring Han, pekan depan Han. Daring, Pak. Daring ya? Oke. Ya udah itu dulu ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak.